Ibu, saya perawat yang tadi Bu, perawat Lutfia yang akan memasangkan MGT kepada Ibu. Nah, peralatannya telah siap. Sekarang saya akan melakukan tindakan ya Bu. Nah, dalam pemasangan ini saya meminta bantuan Ibu untuk menelan ya Bu ya, saat saya memasukkan selangnya. Nah, apakah Ibu sudah mengerti Bu? Oh iya juga Bu, ntar kalau misalnya Ibu ada refleks mau muntah, Ibu bisa angkat tangannya ya Bu ya, atau Ibu bisa refleks yang lain gitu ya. Misalnya, aduh gitu ya, iya sus gitu kan. Terus habis itu saya akan memulai ya Bu ya. Lubang hidungnya antara kiri sama kanan yang paling paten yang mana nafasnya. Pakai tisu, tapi karena tadi tisunya nggak ada, jadi pakai ceritanya aja ya. Ceritanya yang belah kiri dipaten, jadi kita kayak deketin gitu tisunya, ntar ditutup satu, ntar tisunya kalau misalnya bergerak yang belah kiri lebih kencang hembusannya, berarti yang lebih paten belah kiri. Kalau misalnya kita tutup yang kiri lubang hidungnya, terus kita kasih tisu, ternyata yang kanan misalnya hembusannya enggak sekencang yang tadi kiri, berarti yang lebih paten yang sebelah kiri. Maka kita lakukan pemasangan MGT-nya di lubang sebelah kiri hidungnya. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke prinsip yang selanjutnya. Sama handuknya dulu. Handuk aja. Maaf ya Bu. Ya Bu. Ya, terus juga posisinya harus posisi yang ternyaman, jangan sampai airnya itu bisa menekuk si selang yang akan dimasukkan itu. Terus cuci tangan dulu. Saya mau makainya yang ini buat steril, yang kanan nanti buat on. Sementara ini kan masih steril dua-duanya. Kita tutup dulu supaya nggak ada udara yang masuk. Sebelum diolesi gel, kita ukur dulu yang hidung, pangkal cuping hidung sampai ke telinga. Nah, terus selanjutnya dari cuping hidung tadi lanjutin ke prosesi sikodeus. Setelah diukur udah tuh. Nah, yang ini kita olesi, yang dari cuping hidung sampai ke kuping itu kita olesi silikon gel. Olesi sih berdua. Nah, terus kita kasih aba-aba ke ibunya. Ibu, sekarang saya akan mulai memasukkan ya Bu ya selangnya. Nanti kalau misalnya Ibu ingin refleks batuk atau bersih atau misalnya mau muntah, Ibu bilang ya Bu ya, bisa angkat tangan. Nanti saya akan memberhentikan tindakannya. Nanti saya ulangi setelah Ibu tidak merasakan muntah lagi. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya sudah memasuki tenggorokan yang Ibu rasakan, Ibu bisa bantu untuk menelan ya Bu, agar selangnya bisa masuk dengan nyaman ke tenggorokan Ibu dan lebih cepat masuknya. Ya, setelah diolesi tadi kita masukkan ya. Tidak. Ibu, nah sekarang coba Bu telan Bu. Iya Bu, sudah tenggorokan ya. Iya Bu telan, bagus Bu, bagus. Iya, ya bagus sekali Bu.
Ya Bu, terus Bu, kita plester di sininya. Nah, yang udah masuk udah steril, karena yang keluar udah on. Selanjutnya kita tes apakah udah masuk ke lambung atau ke sistem pernafasan, karena kalau ke pernafasan bisa aspirasi. Nah, terus selanjutnya kita cek. Yang pertama, cek kepatenannya itu bisa lewat stetoskop sama air. Yang pertama pakai stetoskop, itu pakai speed yang 50 cc. Kita masukkan 30, harus secara cepat. Jadi kalau misalnya pas dengar ada tubuk gitu, berarti artinya udah masuk ke lambung. Kalau misalnya nggak ada, dicurigai masuknya ke paru-paru. Saya mau ceknya dulu ya Bu, cek apakah udah masuk ke lambung atau tidak ya Bu. Maaf ya Bu. Nah, kita periksa di bagian yang tidak. Terus di situ dengan cepat ini harus buk gitu. Buk misalnya. Oke, udah masuk. Oke Bu, baik Bu, tes yang pertama sudah masuk. Selanjutnya kalau misalnya kita masih curiga, masih belum pasti, bisa pakai air. Air kita celupin. Kalau misalnya dicelupin ada gelembung-gelembungnya, berarti masuknya ke sistem pernapasan. Kalau misalnya nggak ada gelembung-gelembung udara, berarti udah pas masuknya di lambung. Bismillah. Celupin. Oke Bu, tarik nafas Bu. Nah, terus ternyata nggak ada gelembung, artinya ini pas masuknya di lambung. Oke, jangan lupa kita tutup lagi, karena kalau misalnya tutup nanti udaranya masuk, ibunya bisa kembung perutnya. Paten kan ini. Nah, kalau sudah paten kita bisa tambah ke plester di sini supaya nggak gerak-gerak. Oke dulu. Dari dulu sekarang kita nanti ya. Itu biasanya kalau di rumah sakit ada kayak 4 buat disangkutin gitu. Udah kan, kalau misalnya ntar mau ngisi, kalau misalnya NGT buat dipakai buat nutrisi, tinggal diisi pakai squid yang 50 cc sesuai anjurannya berapa nutrisinya. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita bilang ke ibu pemasangan NGT-nya telah selesai. Nah, terus bagaimana perasaan ibu Bu? Gitu kan. Terus kata ibunya, agak-agak enak sih Sus. Terus udah, ya Bu, emang awalnya emang tidak kurang enak untuk pemasangannya. Nah, selanjutnya sudah selesai Bu, ini tindakannya. Kalau misalnya ibu ada apa-apa, ada apa-apa ibu ada pertanyaan, tindakannya telah selesai. Apakah ibu ada pertanyaannya Bu? Tidak ada. Tadi perasaannya ibu sudah diungkapin kan ya. Terus habis itu kalau misalnya ibu ada perlu apa-apa tinggal mencet bel ya Bu ya. Ya Sus. Oke, makasih Sus. Iya ibu, sama-sama. Oke ibu, saya mau ngangkat perlaknya Bu ya. Maaf ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya Sus. Terus matikan alat. Yang selanjutnya ya, kita akan fokus untuk menguras, menarik racun yang masuk ke dalam saluran pencernaan pasien. Ya, langkah yang pertama adalah posisikan pasien ya ke arah kiri. Ya. Kemudian tempat tidur direndahkan, lebih rendah posisinya dari bagian tubuh yang lainnya, gitu ya. Artinya kalau tempat tidur ini kita bisa posisikan, dia posisi kepalanya lebih rendah daripada kaki dan badan. Dengan posisi kepala dimiringkan ke arah kiri. Sebenarnya prinsip ini adalah mengandalkan prinsip gravitasi. Setelah NGT terpasang, kita atur posisi pasien
kepala lebih rendah daripada bagian tubuh yang lainnya. Kemudian kepala dimiringkan ke sisi kiri, ya. Kemudian setelah diposisikan, kita siapkan cairan yang akan kita gunakan, yaitu normal saring hangat. Ya, tadi sebanyak berapa? Harus banyak ya, namanya juga kumbang, cuci. Jadi kalau mencuci cairannya harus banyak biar bersih. Apalagi yang dicuci itu, yang di gelas itu adalah toksik atau racun. Oke. Di gelas ini ukurannya terbatas. Ini hanya kurang lebih 500 cc. Ya, sedangkan tadi di referensi harus berapa? Oke, 150 sampai 200. Kalau ini isinya 500, berarti butuh berapa? 3 gelas. Kita buka. Ya, tetap dalam kondisi terkunci katupnya ya. Karena nggak boleh kontak udara atau adanya udara luar masuk ke dalam selang. Kita masukkan, ini 500. Masukkan ya. Harus posisinya saat memasukkan cairan lebih tinggi dari kepala. 100, ya. Oke. Masukkan, kita buka. Ya, biarkan dia turun sesuai dengan arah gravitasinya. Nggak usah didorong pakai ini. Ya, biarin aja turun secara normal. Oke, sisa sedikit, tutup lagi katupnya. Masukkan lagi 500. Lebih tinggi. Oke, sudah. Ulangi. Sampai dengan tadi berapa? 3 kali atau 4 kali, karena ini isinya 500. Nah, setelah terisi 3 cup ini isinya 1500, ya. Selanjutnya kita tutup dulu, ya. Kemudian kita siapkan wadah. Wadah ini nanti fungsinya adalah sebagai penampung. Bisa menggunakan botol kosong, bisa menggunakan foam ini. Intinya yang nanti akan menampung cairan yang tadi masuk untuk ditarik kembali keluar, gitu ya. Harapan cairan tadi yang dimasukkan itu bisa melisis racun yang masuk ke dalam tubuh, kemudian hasil lisisnya itu dikeluarkan bersamaan dengan racun, gitu ya. Kita masukkan ke sini. Oke, posisinya harus lebih rendah ya. Tidak dipegang seperti ini, ada biasanya di rumah sakit ada kantongnya, ya, seperti kantong obat seperti ini. Dikaitkan atau diikat. Jadi kita nggak usah megangin. Jadi nanti cairan yang tadi masuk ke dalam tubuh pasien akan teraliri keluar kembali bersamaan dengan racun yang ada di dalam tubuh. Kita harus catat tadi cairan yang kita masukkan berapa, nanti kita catat juga cairan yang keluar berapa. Ya, minimal harus sama. Idealnya harus ada penambahan, karena tujuannya bilas lambung, berarti harus bersamaan dengan racun yang ada di dalam tubuh pasien juga keluar. Kalau tadi kita masukkan 1500, ya nanti kita hitung aja ya berapa cairan yang akan keluar. Inilah nanti yang akan kita lakukan untuk kasus pasien-pasien dengan keracunan makanan atau keracunan obat, atau adanya kecurigaan adanya perdarahan pada saluran pencernaan. Sampai sini jelas?